Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan aktifkan loncengnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 2118155 dari kelas PAI 5D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah semester 1 kelas 11. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang menghindari akhlak tercela, yang mana akhlak tercela tersebut terdiri dari mabuk-mabukan, judi, zina, mencuri atau korupsi, dan yang terakhir, mengkonsumsi narkoba. Penjelasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mabuk-mabukan, yang mana mabuk-mabukan ini disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, setiap yang memabukkan itu khamar, sedangkan setiap khamar itu adalah haram. Jenis-jenis minuman yang memabukkan itu yang pertama ada bir, kedua vodka, yang ketiga brandy. Selanjutnya, akibat negatif dari perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, akibatnya melanggar larangan agama. Kedua, terlarang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menghias diri dengan kekotoran dan kekejian. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental atau organik. Yang kelima, menimbulkan kejahatan di masyarakat. Keenam, mendapatkan sanksi. Adapun hikmah dilarangnya mabuk-mabukan itu yang pertama yaitu mengkonsumsi khamar. Di samping ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar karena khamar disebut perbuatan rich atau kotor. Kedua, pengharaman mengkonsumsi khamar didasarkan atas akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya akal nalar yang pada diri manusia. Di samping adanya keburukan yang bersifat ekonomi, kesehatan, dan sosial. Yang ketiga, sanksi hukum yang diterapkan pada pengkonsumsi khamar pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah, memberi efek jera pada pelakunya, dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Selanjutnya, tentang judi, yang mana pengertian judi yang dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Judi dinilai sebagai keburukan dan mempunyai dampak dosa besar. Karena itu, Allah mengharamkan perilaku ini. Unsur-unsur yang terdapat pada judi yang pertama permainan, kedua ada untung-untungan, yang ketiga taruhan. Selanjutnya, adapun akibat negatif dari perilaku judi ini. Yang pertama yaitu judi adalah perbuatan rich yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Yang kedua, judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga, judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Yang keempat, merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian, yang pada gilirannya akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena kita belum dikatakan beriman sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah. Yang kelima, sarana syaitaniyah ini merupakan kita untuk zikrullah dan sholat. Padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan rohani dan jasmani. Nah, selanjutnya hikmah dari larangan perilaku judi ini. Yang pertama yaitu
orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rizki yang barokah. Yang ketiga, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Yang keempat, mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya yang C tentang zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan seseorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara atau bukan pasangan suami istri. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman sangat keras, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Adapun macam-macam dari zina, yang pertama zina muhsan, yang kedua zina gairuh muhsan. Selanjutnya tentang hikmah larangan perilaku zina. Yang pertama hikmahnya itu, setiap perbuatan yang dinilai buruk oleh Al-Quran pasti membawa akibat bagi manusia, baik menyangkut pribadi maupun masyarakat. Yang kedua, zina merupakan perbuatan yang sangat terlarang, oleh karenanya setiap muslim hendaknya menghindari dan menjauhinya. Yang ketiga, tuduhan yang berkaitan dengan masalah zina hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan sanksi yang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya D. Mencuri, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan bersembunyi-sembunyi, termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Yang selanjutnya E. Mengkonsumsi narkoba, yang mana narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, adapun hikmah larangan perilaku mencuri tersebut, yang pertama, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak Adam adalah had. Yang kedua, hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam, karena Allah tidak terbatas bilangnya, akan tetapi apabila seseorang telah memilikinya dengan cara perolehan yang halal, maka haknya dilindungi. Yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Mencuri adalah cara singkat untuk memperoleh sesuatu dan memilikinya secara tidak sah. Perbuatan seperti ini di samping tidak terpuji karena membuat orang lain tidak aman, juga cenderung pada sikap malas tidak mau berjuang. Sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, pencuri menjadi jera dan terdorong untuk mencari rizki secara halal. Nah, itulah materi dari saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang akhlak tercela tadi. Semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.